kalau baik itu kesenangan atau juga yang menjadi karena adanya kita sadari juga bahwa sesuatu yang kita ingin juga berkesenangan adalah manusia yang sulit bagi kita kalau kita tahu dari Allah. Bagaimana menjadikan diri kita bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah manusia Allah. Bagus. Ini masih ada kaitan dengan saya jawab dulu. Hijab, kenapa kok kita ini terhijab pada sesuatu? Apa yang menyebabkan kita terhijab pada sesuatu? Jadi yang pertama, kenapa kita terhijab? Sepanjang kita masih membawa diri kita, membawa jasad kita. Sesuatu yang tidak terhijab itu kan zat Allah, itu kan sesuatu yang non materi, gitu ya, non materi, tidak berwujud, tidak berbentuk seperti kita. Kita ini kenapa kok terhijab? Sepanjang kita masih bawa diri kita, bentuk kita ini, diri kita ini, maka kita akan tertutup, terhijab dengan yang ada. Mau nggak mau, karena itu wujud, ada, wujud ya. Karena itu wujud, itu ada, maka kita akan berbenturan. Yang namanya fisik dengan fisik pasti berbenturan. Dan ya sampai di situ gitu. Tapi kalau kita mampu melepaskan yang wujud, yang ada, yang wujud dalam diri kita, lepaskan, keluarkan ini badan kita ini dari diri kita yang sesungguhnya, keluarkan, maka kita akan terbang ke alam semesta yang sifatnya non materi, tidak berwujud, tidak ada. Bisa. Jadi kita ini terhijab ini karena kita masih bawa badan kita. Kita ini tertekan oleh badan kita, oleh jasad kita, oleh nafsu kita, oleh hati kita, ya. Dan oleh satu pintu internal kita. Maka bapak-bapak, ibu, ini mohon maaf ya. Kenapa ada wali yang bisa berkomunikasi? Kenapa ada wali yang kemudian satu sisi dia berada di sana, satu sisi dia berada di sini? Pernah dengar cerita Pak? Sering. Ada wali yang bisa tahu informasi karena dia melepaskan di mewujudnya. Dia melepaskan mewujudnya menggunakan rohnya. Roh itu kan sesuatu yang non materi, tidak terbentuk, tidak berwujud, tidak ada. Dia non materi dan ada sebelum alam ini. Maka begitu dia keluar, dia akan berada di mana-mana karena alam itu belum ada sebelum dia ada. Ngerti Pak? Maksud? Hah? Maksud? Ini maksudnya Pak. Maka saya pernah baca satu novel tentang Kiai Hasyim Asy'ari itu, bahwa Teguh Ireng Tempo mau diserang Belanda. Beliau tahu, ternyata beliau kan dengan guru-gurunya termasuk Syekh Khalil Mangala dan Syekh Mahfud Tamasi, itu dalam kisah itu mereka sudah bertemu di malam itu dan tahu kalau Belanda akan datang Teguh Ireng, makanya dikosongkan sana. Orang Belanda kaget, kok bisa katanya ketahuan ini. Padahal keberadaan itu, informasi itu sudah diketahui karena wali-wali tadi, saya katakan wali-wali tadi mampu melepaskan wujudnya, penciptaannya keluar kepada sesuatu yang non materi. Dan non materi tidak terbatas oleh materi. Itulah. Nah, itu yang pertama, internal kita, dalam diri kita ini terhijab. Nah, itu yang pertama. Eksternalnya, ya karena terlalu tebalnya ini sesuatu yang kita lihat. Kita melihat dunia ini terlalu luas, indah. Itu terlalu kuat. Eksternal itu mempengaruhi kita. Sehingga semakin internal kita tertutup karena eksternal kita juga semakin kuat. Nah makanya dalam hijab ini harus baik di internal kita.
yakni lewat ilmu pengetahuan, lewat pengkajian seperti ini untuk memahami jati diri kita. Ya, tadi saya sampaikan di awal tentang mulai penciptaan awal dalam diri kita. Buktinya adalah Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, roh itu tidak mati. Betul nggak? Karena roh itu bukan makhluk. Kira-kira begitu. Ya kan begitu? Kalau badan ini kan makhluk, makanya terkekang oleh waktu, terbatas oleh tempat. Dia akan hancur begitu. Buktinya adalah kita akan kuburan, begitu ditengok bulan tahun sudah nggak ada itu. Karena hancur, karena makhluk. Tapi roh kita kan masih ada di alam barzakh. Nah itu karena materi tadi tidak mungkin terbatasi oleh sesuatu yang sifatnya materi. Dunia ini materi, ya, material. Maka ya sesuai dengan hukumnya. Nah roh itu kan materi, maka berlaku sesuai dengan hukum. Tidak. Nah itu satu ya. Yang berikutnya adalah masuk kepada dunia tasawuf. Kita ini terhijab adalah lagi-lagi karena memang pintu ma'rifat itu belum Allah curahkan kepada kita. Itu dari sisi tasawufnya begitu. Ada orang yang amalannya biasa-biasa saja, tapi karena Allah sudah berkehendak kepada hambanya, maka tercurahkanlah pintu ma'rifat itu. Maka setiap sesuatu yang dilihatnya bukan apapun itu, tetapi murni Allah yang dilihatnya. Oh Allah sedang ini, oh Allah begini, oh Allah begini. Itu ya, itu kehendak Allah, ma'rifatnya. Makanya di dalam penjelasan yang lain ya, ada ungkapan begini. Wali itu sebenarnya ruhnya tidak ditempatkan pada jasadnya. Ruhnya ditempatkan di alam ini. Jasadnya lah yang ditempatkan di dunia. Makanya kelakuannya aneh-aneh. Karena memang nggak ada ruhnya di situ. Nah, tapi ruhnya itu yang sedang beribadah, yang sedang ini dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ini pun hanya diberikan oleh orang-orang yang dikehendaki Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia biasa bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Ya begitu penjelasan yang pernah kami baca. Dan mudah-mudahan bisa mewakili ya Pak. Ya. Selanjutnya Ibu menjawab bertanya, bagaimana kita ini kalau dikasih senang, ya pasti ridho ikhlasnya gitu. Kira-kira gitu. Ini masalahnya kalau kita ini dikasih musibah, penyakit, ini. Sedangkan konsep kita ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Bagaimana ini supaya kita ridho, ikhlas ke sesuatu yang tidak enak itu terjadi pada diri kita? Ini sudah kita pernah masuk di dalam tema kita tentang bab al-qaddu wal basd, bab kesempitan dan kelapangan. Ya. Apa katanya? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi saya berangkat lagi punya sifat Ar-Rahman. Kalau dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu milik Allah. Kenapa katanya? Orang itu baru bisa merasakan nikmat. Kenikmatan itu baru bisa dinikmati setelah ada kesulitan, ada kesusahan. Orang yang tidak pernah merasakan sulit, orang yang tidak pernah merasakan musibah, sekalipun itu adalah kenikmatan, tapi kenikmatan itu tidak bisa dirasakan. Saya ulangi lagi. Ternyata musibah, penyakit itu adalah sabab untuk bisa merasakan nikmat Allah. Sebab ada kenikmatan, tetapi tidak bisa dirasakan. Ini contoh Pak, nikmat tapi nggak bisa dirasakan. Punya mobil, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah gitu. Orang akan menyebut itu nikmat punya mobil, ternyata nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah apa enaknya punya mobil nggak dirasa kemana-mana dan nggak pernah dinaikin, tapi punya.
Lebih beruntung yang mana? Orang yang punya mobil dan dia merasakan nikmatnya punya mobil. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Apa itu? Ada orang yang untuk memiliki kenikmatan sesuatu, dia berupaya melakukan sesuatu dengan susah payah dikerjakan ini dan seterusnya. Begitu dia miliki kenikmatan itu, dirasakan yang begitu nikmat. Nah, jadi itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada sesuatu yang datangnya dari Allah kecuali kebaikan. Bolehlah Mas Didi di Kuantan Panting keliling sana, kalau tidak lewat jerih payah yang sulit, begitu kenikmatan sesuatu didapat yang dirasakan nikmatnya luar biasa. Coba bosnya yang cuma duduk anteng di rumah, di kantor, begitu dapat laporan, sip, cuma ngomong doang, sip, kenikmatannya tidak begitu dirasakan. Ini yang paling penting. Sip. Nah, kita ini kadang-kadang masih melihatnya yang buruk-buruknya itu. Itu yang pertama tuh, dari duniawi yang bisa kita rasakan. Sekarang ukhrawinya. Apa ukhrawinya? Kita ini suuzon sama Allah. Sudah tahu Allah itu di awal Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Jangan salah nanti. Kalau nanti ada orang yang tidak beragama Islam tapi masuk surga, jangan heran nanti. Kenapa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jangan diatur-atur. Ini kehendak Allah. Ya, nggak bisa ini. Ini sudah Allah ini. Allah sampai mahum yaumul qiyamah. Lah, kita pernah ceritakan bahwa ada orang ahli maksiat, tapi di akhir hayatnya tobatnya cuma berapa hari atau berapa waktu, kemudian masuk dalam surga. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun ibadah, tapi kok itu kan kehendak Allah. Tapi saya ingin katakan di pertanyaan tadi bahwa kita ini sejatinya belum betul-betul memahami dan mengenal Allah. Ada kalimat begini di Al-Fatihah. Yu'limukal manu li'adami fahmika anillah, yang menyebabkan engkau lelah dari tidak terkabulnya doa atau mendapatkan ujian. Yu'limukal manu, ada hal yang menyebabkan engkau lelah karena diuji, karena penyakit, karena susah hidupnya, karena sempit urusannya, itu menyebabkan kita lelah. Apa kata Ibnu Athaillah? Li'adamika fahmika, li'adami fahmika adillah, karena ketidakpahamanmu terhadap Allah. Ada dalam riwayat ada orang dikasih musibah terus sama Allah, ternyata di akhirat masuk surga tanpa hisab. Masuk surganya tanpa hisab. Kenapa? Karena ternyata penyakitnya, kesulitannya di dunia menghapuskan dosanya. Karena dia itu terhadap ketetapan Allah dapat pahala yang begitu besar, maka tidak ada lagi tempat untuk dihisabnya orang ini langsung masuk surga. Ada orang kaya ibadah tapi masuk surganya lama. Kenapa lama? Karena hisab hartanya tidak selesai. Saya katakan Nabi Sulaiman alaihissalam masuk surga terakhir di antara nabi-nabi. Kekurangannya cuma satu, hartanya kebanyakan. Setiap hartanya dihisab oleh Allah. Nabi-nabi yang fakir itu sudah selesai, wong masuk surga itu. Karena hartanya tidak ada hisab. Nah, ternyata setelah kita memahami dan mengenal Allah, kita pun akan ngomong, kapan dulu nggak miskin aja. Kapan dulu kok hidupnya matinya kok nggak sakit dulu, coba saya kemarin waktu matinya sakit dulu. Bisa jadi sakit itu menghapus dosa. Kemarin matinya nggak mati, song aja mati. Oh, ketinggalan dosanya. Akhirnya lama di akhirat itu. Jadi yang lesa. Nah itu ternyata. Jadi setelah kita memahami itu semua, lalu kita akan menyadari, oh, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam diri kita. Karena apapun yang terjadi, pasti Allah sudah memberikannya yang terbaik.
Sekarang ini tugas kita adalah bagaimana bertafakur terhadap Allah yang baik-baik, merenungi segala ketetapan Allah ini yang baik. Pokoknya baik-baik saja yang baik. Harus begitu Pak, Ibu konsepnya. Harus begitu. Apa kata Nabi? Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi, aku itu sesuai dengan prasangka dugaan hambaku. Kalau hambaku menyangka baik, maka akan baik yang akan saya berikan. Tapi kalau buruk, buruk pula yang akan saya berikan. Maka berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Cukup, ada lagi? Ada lagi. Oh iya. Menarik ya lebih. Mohon izin Ustaz, Iya Pak. ini konteksnya agak beda. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang-orang yang berakal. Iya. Memahami itu tadi itu, jadi memang kayaknya harus ada grid-grid. Betul, dalam tasawuf mungkin ada apa? Tingkatan dan lain-lain. Tetapi maksudnya dalam bentuk yang awam, yang belum kita sampai ke pemikiran apa ini kan ada orang atau anak atau itu yang diciptakan dalam keadaan idiot gitu. Oh iya. Sehingga dia memang tidak mempunyai akal untuk bisa mencapai pemahaman-pemahaman tentang apa yang kita bahas tadi. Nah, oleh karena itu di sini ada perpaduan. Jadi dia bukan imaterial saja, jadi ada multidimensi. Nah, oleh karena itu kudrat terhadap makhluk Allah ini itu di sana juga kan menentukan pemahaman makhluk itu terhadap pemahaman tentang Allah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini mungkin ada standar-standar umumnya terkait dengan untuk bisa meyakini bahwa kodrat Allah itu tidak bisa artinya menyamakan semua makhluk terutama manusia itu terhadap pemikiran tentang Allah. Terima kasih Mas. Baik, saya jawab. Ini dijawab oleh namanya Imam Al-Turjawi dalam kitabnya Hikmah Tasyrik Falsafatullah. Hikmah Tasyrik dan falsafatnya. Beliau mengatakan begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian diberikan beban oleh Allah atau disebut dengan taklif, beban hukum oleh Allah, karena manusia itu adalah punya akal. Nah, punya akal. Ini dasar utama manusia dengan terciptaan yang lainnya. Bedanya ini. Kenapa kok beban hukum itu nggak Allah bebankan kepada langit, bumi dan seterusnya, tapi kepada manusia? Kata beliau, karena manusia dianugerahkan akal. Karena dengan akal dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang zat, mana yang hakikat, mana yang ada dan mana yang tidak ada dengan akal. Kemudian konsekuensi hukumnya, ketika yang namanya manusia itu akalnya tidak ada atau akalnya tidak sempurna, maka beban hukumnya juga tidak ada. Orang gila, anak kecil, apalagi ya, atau yang tadi idiot tadi, yang belum balik tadi, karena akalnya belum sempurna. Itu dalam agama kita disebut orang yang bebas dari beban hukum. Dia tidak ada kewajiban untuk ini dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk untuk mengenal Allah juga tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena fungsinya nggak ada pada dirinya. Apa itu fungsi yang ada dari akal sehat? Maka nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya dengan hijab tadi gimana? Dia orang-orang yang beri, orang-orang yang bebas. Dia bebas. Itu iradatnya Allah. Dia tidak ada beban apapun. Dia tidak ada kewajiban apapun. Memang nggak ada. Dan kemudian ada berrukhsah. Makanya kenapa kok orang lupa itu boleh melakukan apapun sepanjang dia lupa. Logika sederhananya, orang lupa itu disamakan dengan orang yang akalnya tidak berfungsi.
Tapi begitu ingatnya sudah kembali, kan kembali lagi ke akal. Berarti ada beban hukum. Jadi sepanjang orang idiot atau orang yang macam-macam itu, anak kecil atau dan sebagainya, akalnya belum berfungsi dengan baik, sepanjang itu hukumnya belum ada apa-apa untuk dirinya, bebas. Tapi begitu baik, ada beban hukum. Nah, begitu perang itu. Keren. Tidak sendiri. Keren. Keren. Ibu ada request saya ke pantai Kasen. Oh, ada boleh, ada Semuanya kira bisa. Bisa atur gitu. Iya. Baik, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minin mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ya rabbi bima 'allamtana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dalam doa kepada majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.